Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-21. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 18 sampai 21. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Rosh, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melewati pintu sempit untuk keselamatan. Orang Yahudi pada zaman Yesus memahami dengan betul bahwa keselamatan adalah milik mereka, bahkan kepastian untuk mendapatkannya adalah hak mereka karena mereka adalah anak-anak Abraham. Pelbagai ritus kurban dalam bait Allah disertai ketaatan pada hukum Taurat adalah sarana agamawi untuk mendapatkannya. Bagi orang Yahudi, mereka sudah mendapatkan segala jalan dan sarana secara lengkap untuk mendapatkan keselamatan itu dalam segala kepenuhan. Mendalami bacaan Injil Lukas hari ini, perbedaan pandangan ditampilkan Yesus. Pada saat itu, ada orang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Alasan pertanyaan ini sudah pasti dilatar belakangi oleh pengajaran Yesus bahwa pun untuk orang-orang Yahudi tidak semua diselamatkan. Sebut saja pengajaran Yesus sebelumnya
tentang pohon ara yang tak berbuah dan harus ditebang, yang mengacu pada kekerasan hati dan praktek hidup orang Yahudi yang tak berbuah. Ada juga perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang menggambarkan para pemimpin Yahudi yang hanya mementingkan kekayaan dan lupa akan umatnya. Semuanya menjadi alasan bahwa tidak semua orang Yahudi dapat diselamatkan, termasuk para pemimpinnya. Ini tentu mengagetkan orang Yahudi dan merombak tatanan pemahaman agama Yahudi yang baku. Saudaraku terkasih, Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Pada zaman Yesus, kota Yerusalem dikelilingi tembok. Menjelang malam, gerbang-gerbang kota ditutup, tersisa pintu sempit untuk orang keluar masuk demi kebutuhan khusus dan mendesak. Pintu sempit ini melambangkan pintu kerajaan Allah. Kata berjuang di sini mengandaikan usaha besar orang untuk masuk ke dalamnya. Agar memasuki gerbang kerajaan surga, orang harus meninggalkan dosa dan kejahatan, serta semua hal yang tak berkenan di mata Allah. Dan ini berlaku bagi siapapun juga. Maka, bukan berarti Yesus membatasi orang untuk selamat. Sebaliknya, Yesus menghendaki semua orang untuk selamat. Ketaklayakan seseorang adalah hal yang menghambat mereka untuk memasukinya. Pelaksanaan tuntutan agamawi yang dilukiskan sebagai makan dan minum bersama Yesus tidak menjamin seseorang beroleh keselamatan selama kejahatan masih melekat pada diri mereka. Yesus berkata, "Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Mereka akan mengalami ratapan dan kertak gigi, suatu ungkapan kemarahan orang Yahudi. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kebenaran dari 4 penjuru dunia di luar keyahudian toh bisa diselamatkan. Itulah gebrakan baru yang dibuat Yesus tentang siapa yang akan diselamatkan. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi semua bangsa manusia di seluruh penjuru dunia berhak atas keselamatan. Maka di sini diperlukan pertobatan radikal agar segala beban yang membebani, seperti dosa dan kejahatan, yang membuat seseorang tidak bisa memasuki jalan yang sempit, haruslah dilepaskan, agar dengan kemerdekaan dan kebenaran kita bisa memasuki pintu kerajaan surga. Kehidupan Yesus adalah patokannya. Yesus bersabda, "Akulah pintu." Hidup, ajaran dan karya Yesus adalah pintu bagi kita untuk memasuki keselamatan. Marilah kita mengikuti nasihat dari surat kepada orang Ibrani,
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Mengikuti didikan Tuhan menghasilkan buah kebenaran dan damai, dan karenanya orang harus kuat, lurus jalannya. Dengarkanlah firman Tuhan, biarkan diri kita dibimbing oleh ajaran Tuhan, dan tetaplah berjuang untuk hidup selaras dengan iman kita. Semoga demikian. Amin.